Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala kulli halin wa ni'matin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Munawaroh SEMM CPHCM, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5, yaitu manajemen strategi, yang beranggotakan tim 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Gufron, dan yang kedua ada teman saya Kiki Fatimatul Jahro, dan yang ketiga ada teman saya juga yang bernama Fandi Fisdiana. Baik, di sini kita akan memaparkan materi yaitu tentang mengetahui dan memahami dinamika organisasi dan proses manajemen strategi dalam kurung lanjutan. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 4 indikator. Yang pertama, dinamika organisasi. Yang kedua, mengelola perubahan melalui komunikasi. Yang ketiga ada manajemen by objective dalam kurung MBO. Yang keempat ada total quality management dalam kurung TQM. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dinamika organisasi. Dinamika organisasi menurut KBBI adalah gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan individu dalam organisasi yang dapat menimbulkan perubahan di dalam tata hidup organisasi yang bersangkutan. Jika dilihat dari asal katanya, dinamika memiliki arti tenaga atau kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap setiap keadaan-keadaan. Sedangkan organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Dengan demikian, dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses yang terjadinya dalam tubuh organisasi yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Selain itu, dinamika organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari dinamika organisasi itu. Di antaranya ada membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Bagaimanapun manusia itu tidak bakalan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, yang di sini disebut dengan simbiosis mutualisme. Memudahkan segala pekerjaan, dalam kurung banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Terus ada mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Kurung pekerjaan besar dibagi-bagi sesuai dengan kelompok masing-masing sesuai keahliannya. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Semakin besar ukuran suatu organisasi, semakin cenderung menjadi kompleks keadaannya. Kompleksitas ini menyangkut berbagai hal seperti kompleksitas alur informasi, kompleksitas komunikasi, dan kompleksitas pembuat keputusan, kompleksitas pendelegasian, wewenang, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengelola perubahan melalui komunikasi.
Komunikasi adalah hal penting dalam mencapai manajemen perubahan dalam budaya yang efektif. Tanpa komunikasi, maka semuanya akan kacau balau. Perusahaan yang berhasil melakukan perubahan besar dalam budaya memiliki beberapa karakteristik, yaitu A. Para CEO yang memiliki visi strategi tentang akan menjadi apa perusahaan yang dipimpinnya di masa yang akan datang. Terus B, visi tersebut diterjemahkan ke dalam elemen-elemen kunci yang perlu untuk mencapai visi tersebut. Yang C, CEO dan manajer puncak lainnya bersemangat mengkomunikasikan seluas mungkin kepada karyawan informasi tentang kondisi perusahaan dan pesaing di masa yang akan datang, visi perusahaan dan cara mencapainya, serta kemajuan perusahaan dan dalam elemen-elemen kunci untuk keberhasilan pencapaian visi. D. Beberapa perusahaan mengkomunikasikan visi baru melalui program pelatihan dan pengembangan. Baik, selanjutnya, mengelola perubahan dalam suatu organisasi. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam perubahan kecil di lain pihak. Perusahaan besar yang melakukan perubahan juga membutuhkan kekuatan yang besar. Perubahan dalam organisasi merupakan tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang, guna meningkatkan efektivitas. Perusahaan dalam organisasi merupakan isu penting dalam suatu perusahaan. Perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dari yang sebelumnya, dari kinerja yang kurang baik menjadi kinerja yang lebih baik lagi. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab sebuah organisasi akan berubah. Di antaranya adalah karena perusahaan perlu untuk merespon terhadap lingkungan bisnis yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Jeremy Cheng yang berjudul Organizational Change and Development. Perubahan pada organisasi dapat dikarenakan oleh 3 teori, yaitu teori pertama, teori teleologikal, yang menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena organisasi ingin menjadi yang lebih baik lagi, dengan selalu mengevaluasi, mengeksekusi, atau merancang tujuan-tujuan baru, dan lain sebagainya. Teori yang kedua ada teori life cycle, yang menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahapan awal hingga akhir. Teori yang ketiga ialah teori dialektikal. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi adalah seperti multicultural society. Ketika ada satu bagian yang menguasai yang lainnya, maka nilai dan tujuan organisasi akan diperbaharui. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengelola perubahan. Disinilah peran dari para pemimpin untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Beberapa hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan. Jadi, ketika kita ingin melakukan perubahan, tidak serta-merta orang yang ada di sekeliling kita menyetujui perubahan itu. Makanya diperlukan bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang yang ada di sekelilingnya. Baik, inilah indikatornya, antara lain yaitu ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini akan menyebabkan efek yang sangat besar.
sumber penolakan yang lain. Selanjutnya ada kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan karena tanpa adanya perubahan orang-orang di dalam organisasi merasa sudah sangat baik. Selanjutnya, perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan perubahan. Selanjutnya ada ketakutan akan kegagalan apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode atau mekanisme yang lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan di organisasi adalah adanya penindakan dari perubahan tersebut. Adanya penolakan dari perubahan tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang kekuatan untuk perubahan. Persaingan mengalami perubahan. Ekonomi global berarti bahwa pesaing bisa jadi muncul dari seberang lautan atau dari kota lain. Meningkatnya persaingan juga membuat organisasi-organisasi yang sudah mapan perlu mempertahankan diri dari para pesaing tradisional maupun internasional yang mengembangkan berbagai produk dan layanan baru maupun wirausaha kecil yang memiliki penawaran yang inovatif. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang dapat mengubah diri untuk menanggapi persaingan tersebut. Mereka bergerak cepat, mampu mengembangkan produk-produk baru secara cepat dan terpasarkan secara cepat pula. Maka mereka mengandalkan masa produksi yang pendek, siklus produk yang singkat, dan aliran produk-produk baru secara terus-menerus hingga menjadi tren sosial yang tidak bersifat statis. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang mengelola perubahan terencana. Tujuan perubahan terencana pada hakikatnya terdapat dua bagian atau dua tujuan, yaitu perubahan terencana berusaha meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan terencana dimaksudkan untuk merubah perilaku karyawan. Jika ingin bertahan hidup, suatu organisasi harus menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pada saat para persaing memperkenalkan produk atau layanan baru, badan-badan pemerintah memberlakukan undang-undang baru, sumber-sumber pasokan penting hilang dari bisnis, atau berbagai perubahan lingkungan yang serupa dengan itu yang terjadi. Organisasi perlu menyesuaikan diri karena kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi pada dasarnya disebabkan oleh hal-hal yang berhasil atau gagal dilakukan oleh para karyawannya. Perubahan terencana pun dikaitkan dengan perubahan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Yang kedua, ada agen perubahan adalah orang yang bertindak selalu katalis dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan aktivitas perubahan. Jadi, yang bertanggung jawab dalam sebuah organisasi, para agen perubahan tersebut bisa jadi adalah para manajer atau non-manajer, karyawan perusahaan yang masih aktif, dan karyawan yang baru saja direkrut atau konsultan. Nah, sekarang kita akan mengetahui masalah dalam perubahan. Pertama, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Dalam kurung, resistant to change. Yang kedua, penolakan bisa jelas terlihat eksplisit dan segera, misal mengajukan protes
ancaman mogok, dan aksi demonstrasi. Yang ketiga adalah penolakan yang tersirat, implisit, dan lambat laun, misal loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja turun, dan kesalahan kerja meningkat karena disebabkan oleh menolaknya perubahan. Selanjutnya ada politik perubahan. Agen-agen perubahan internal umumnya adalah individu yang memegang kedudukan tinggi dalam organisasi yang berkemungkinan merugi akibat perubahan. Dalam kenyataannya, mereka naik ke posisi mereka itu karena memiliki keterampilan dan pola-pola itu. Perubahan menciptakan potensi bagi orang lain dalam organisasi untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan mereka. Politik mengimplikasikan bahwa pendorong perubahan lebih mungkin berasal dari para agen perubahan eksternal, karyawan yang masih baru dalam organisasi dan belum berkepentingan terlalu jauh dengan status quo, atau dari para manajer yang agak terpinggirkan dan struktur kekuasaan pusat. Selain itu, ada juga resistensi terhadap perubahan. Salah satu temuan yang paling banyak tercatat di dalam berbagai kajian terhadap perilaku individual dan organisasi adalah bahwa organisasi dan para anggotanya menentang perubahan. Dalam arti tertentu, hal ini positif. Hal ini menunjukkan adanya kadar stabilitas dan prediktabilitas perilaku. Jika tidak ada resistensi, perilaku organisasi akan mengikuti apapun karakteristik yang diperkenalkan. Resistensi terhadap perubahan juga dapat menjadi sumber konflik fungsional. Sebagai contoh, resistensi terhadap sebuah rencana organisasi atau perubahan dalam sebuah lini produk dapat merangsang munculnya perdebatan yang sehat tentang manfaat ide, gagasan tersebut dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Akan tetapi, ada segi negatif dari resistensi terhadap perubahan. Resistensi tersebut menghambat penyesuaian dan kemajuan organisasi dan ataupun perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi. Menurut Robin, beberapa pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pertama, model 3 tahapan dari Lewin Gould. Lewin menyatakan bahwa perubahan yang berhasil di dalam organisasi mengikuti 3 tahap, yaitu pelepasan, unfreezing, status quo, pergerakan, involvement menuju keadaan akhir yang diinginkan, dan pembakuan kembali, yaitu refreshing, perubahan baru untuk melanggengkannya. B. Rencana 8 tahap dari John Kotter mengembangkan model 3 tahap Lewin untuk menciptakan sebuah pendekatan yang lebih terinci guna menerapkan perubahan, yaitu membangun sense of urgency dengan cara menciptakan alasan yang kuat yang mendukung perubahan, membentuk suatu koalisi sehingga memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan, menciptakan suatu visi baru untuk mengarahkan perubahan dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut. C. Riset tindakan. Menurut Robin, riset tindakan atau action research mengacu pada suatu proses perubahan yang didasarkan pada pengumpulan data secara sistematis. Dan selanjutnya, pemilihan sebuah tindakan perubahan berdasarkan yang diindikasikan oleh data yang sudah dianalisis. Hal yang penting adalah adanya metodologi ilmiah untuk mengelola perubahan terencana. Proses riset tindakan terdiri atas 5 tahap, yaitu diagnosis, analisis, umpan balik, tindakan, dan evaluasi. Selanjutnya ada D.
Pengembangan organisasi itu artinya organizational development adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mencakup sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan berbagai nilai humanitis demokratis yang berupaya meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen by objektif. Manajemen by objektif atau MBO adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam satu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Manajemen by objektif atau juga disebut manajemen berdasarkan sasaran, yaitu suatu cara untuk melibatkan para karyawan di dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan mereka. Menurut Nanang Fatah menjelaskan bahwa manajemen by objektif merupakan teknik manajemen yang membantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan organisasi lebih lanjut. Nanang menjelaskan bahwa dengan manajemen by objektif dilakukan proses penentuan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah munculnya sistem manajemen by objektif. Manajemen by objektif, sebutan manajemen sesuai objektif, pertama dipopulerkan oleh Peter Drucker dalam bukunya tahun 1954 yang berjudul The Practice of Management. MBO sulit didefinisikan, namun secara umum esensi sistem MBO terletak pada penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajer dan bawahan yang bekerja bersama. Penentuan bidang utama setiap individu yang hasilnya dirumuskan secara jelas dalam bentuk hasil sasaran yang dapat diukur dan diharapkan. Dan penggunaan ukuran-ukuran tersebut sebagai satuan pedoman pengoperasian, satuan-satuan kerja, serta penilaian sumbangan masing-masing anggota. Selanjutnya kita akan melihat struktur kerja dari sistem manajemen by objektif. Di sini di gambar ini dijelaskan pimpinan dan bawahan saling bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Antara lain bersepakat mewujudkan kinerja yang lebih baik dicapai dengan proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan bersama dan terintegrasi. Pertama, ada perencanaan bersama, penentuan tujuan, pengetahuan standar keberhasilan, terus memilih kegiatan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada pelaksanaan pada setiap pihak bagian, antara lain melaksanakan tugas bawahan untuk melakukan kinerja terbaiknya memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan pemberian motivasi kepada bawahan, itu dari pimpinan. Jadi pimpinan itu harus bisa memotivasi dan bisa mempengaruhi. Selanjutnya ada 3 pengendalian evaluasi bersama, antara lain adalah adanya analisa hasil yang dicapai, terus mendiskusikan akibat hasil dari hasil yang telah dicapai. Yang selanjutnya ada membahas dampaknya seperti apa. Terus selanjutnya ada memperbarui siklus manajemen by objektif. Nah, jadi struktur kerjanya antara pimpinan dan bawahan saling bekerja sama untuk menciptakan atau untuk merealisasikan tujuan bersama. Terima kasih.
Nah, mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang sangat cantik jelita, ialah Kiki Patimatul Jahro. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya. Di sini ada struktur kerja dari sistem manajemen by objektif. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, dari pimpinan sampai bawahan. Selanjutnya, langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada dua, yaitu menyiapkan dokumen yang diperlukan, peraturan-peraturan tentang tupoksi perpustakaan. Yang kedua, menyiapkan data yang diperlukan, misalnya data pemustaka yang akan dilayani. Yang kedua, tahap penyusunan mengaplikasikan 5W plus 1H. Yang pertama, menjabarkan tugas pokok-pokok, fungsi dan rincian tugas perpustakaan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih konkret sehingga dapat diprogramkan dalam rangka-rangka mencapai tujuan perpustakaan. Yang kedua, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Yang ketiga, merumuskan keadaan sekarang. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan kemudahan-kemudahan. Yang terakhir, menuliskan rancangan tujuan manajemen by objektif dengan ketentuan bahwa rencana tujuan itu. Yang ketiga, tahapan pelaksana, implementasi, perorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, kerja kepemimpinan, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, tahapan pengendalian, monitor, evaluasi, dan penyesuaian. Selanjutnya, di sini ada sistem manajemen by objektif yang efektif. Yang A, komitmen pada program-program manajemen by objektif yang efektif mensyaratkan komitmen para manajer di setiap tingkatan organisasi terhadap pencapaian tujuan pribadi dan organisasi serta proses manajemen by objektif. Yang B, penetapan tujuan manajemen puncak. Program-program perencanaan efektif dimulai dengan para manajer puncak yang menetapkan tujuan-tujuan pendahuluan setelah berkonsultasi dengan para anggota organisasi lainnya. Yang C, partisipasi derajat partisipasi bawahan dalam penetapan tujuan sangat bervariasi sebagai pedoman umum. Semakin besar partisipasi bawahan, semakin besar kemungkinan tujuan akan tercapai. Selanjutnya itu ada konsep dari sistem manajemen by objektif. Yang A itu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan subordinates. Yang B, perencanaan yang akan dilakukan. Yang C itu standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Yaitu selanjutnya itu di sini ada kelebihan dari sistem manajemen by objektif. Dalam suatu penelitian tentang para manajer Torsis dan Corel mencatat keuntungan-keuntungan utama dari program manajemen by objektif. Yang pertama itu ada program manajemen by objektif memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua itu program manajemen by objektif membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Yang ketiga itu program manajemen by objektif meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Program yang keempat itu adalah program manajemen by objektif membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Yang kelima itu program manajemen by objektif membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Yang enam itu manajer by objektif memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Yang ketujuh itu manajemen by objektif mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. Yang kedelapan itu membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajer. Yang selanjutnya di sini juga ada
Kekurangan dari sistem manager by objective. Yang satu, kelemahan yang melekat pada proses manajemen by objective dalam konsumsi waktu dan biaya besar. Yang kedua, dalam hal pengembangan dan implementasi program-program manajemen by objective. Yang ketiga itu manajemen by objective terlihat sekilas sangat sederhana, namun dibalik kesederhanaannya membuat para manajer manajemen by objective harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak, maka mereka akan sulit menjelaskannya kepada bawahan. Yang keempat itu ada manajemen by objective tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikannya garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui dengan tepat tujuan perusahaan dan aktivitas sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan yang kurang jelas akan berakibat para manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan manajemen by objective. Manajemen by objective juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuannya. Yang ketujuh itu bagi organisasi yang menggunakan manajemen by objective, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. Yang kedelapan itu ada penerapan manajemen by objective juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan konsep manajemen lainnya. Selanjutnya di sini ada pengertian total quality management dalam kurung TKM. Total quality management dalam kurung TKM disebut juga manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Menurut Nasution, total quality management adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada karakteristik dalam TKM menurut Questes dan Davis. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Dalam TKM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan derivatif pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Selanjutnya itu ada obsesi terhadap kualitas dalam organisasi yang menerapkan TKM. Pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas dengan kualitas yang ditetapkan tersebut. Organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan mereka. Selanjutnya itu ada komitmen jangka panjang. TKM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TKM dapat berjalan dengan sukses. Yang terakhir itu ada kesatuan tujuan. Supaya TKM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama, akan tetapi kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan, kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan, misalnya mengenai upah dan kondisi kerja. Terus di sini juga ada selanjutnya di sini juga ada perangkat total quality management. Lembar yang A itu lembar periksa adalah suatu formulir yang dirancang untuk mencatat data. Karakteristiknya itu ada beberapa ya. Di sini bisa dilihat ada data dapat dicatat dengan mudah, data dapat dipahami dengan mudah, mencegah terjadinya data hilang. Missing data dapat menentukan sumber persoalan, memungkinkan pemecahan persoalan dengan cepat, dipakai untuk memeriksa beberapa item secara bersamaan. Terus di sini juga memungkinkan pengklasifikasian penstrataan data. Yang B itu diagram. Sebab akibat diagram Ishikawa diagram tulang ikan adalah sebutan teknik skematik yang digunakan untuk mengetahui letak-letak masalah kualitas yang mungkin terjadi.
Yang C itu diagram sebar. Menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Langkah-langkah membuat diagram sebar adalah, di sini ada 3 contohnya, itu langkah 1, kumpulkan data dan masukkanlah dalam tabel. Yang kedua, gambarlah sumbu tegak dan sumbu datar beserta skala dan keterangannya. Langkah ketiga itu gambarkan titik-titik koordinat data tersebut. Yang D itu diagram airflow chart. Diagram kotak yang secara grafis menggambarkan sebuah proses atau sistem. Manfaatnya untuk memahami proses, mengidentifikasi perbaikan yang mungkin dapat dilakukan, membantu pekerja untuk mengetahui di mana posisi mereka di dalam proses, dan membangkitkan dukungan melalui partisipasi. Yang E itu statistical process control atau pengendalian. Proses statistikal adalah seperangkat alat pemecahan masalah yang baik berguna dalam mencapai stabilitas proses, memperbaiki kapabilitas melalui pengurangan variabilitas. Yang F itu histogram, merupakan alat yang menggambarkan penyebaran distribusi frekuensi, yaitu pengaturan data berdasarkan magnitud berupa grafis balok yang terdapat dalam histogram dihasilkan dari persamaan stroke yang memberikan jumlah kelas-kelas data yang terdapat dalam grafik histogram. Setelah kita mendapatkan perkiraan jumlah kelas, dapat diperoleh interval kelas dengan membagi rank data dan jumlah kelas yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip manajemen mutu yang fundamental mengenai norma, aturan, dan nilai-nilai yang diterima dapat digunakan sebagai dasar untuk manajemen mutu. Technical Committees, Quality Management, and Quality Assurance merumuskan 8 prinsip manajemen mutu ini sebagai dasar dalam revisi standar ISO. 8 prinsip manajemen mutu ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja sebagai pedoman meningkatkan organisasi, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua itu kepemimpinan, yang ketiga itu keterlibatan sumber daya manusia pada semua tingkat adalah faktor penting dari suatu organisasi. Keterlibatan sepenuhnya dari mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keuntungan organisasi. Yang keempat itu pendekatan proses. Yang kelima pendekatan sistem pada manajemen. Yang enam perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketujuh itu pendekatan faktual sebagai dasar pengembalian keputusan. Yang delapan itu prinsip hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok perusahaan dan pemasoknya. Supplier vendor merupakan hubungan yang saling membutuhkan, mempunyai kerjasama yang menguntungkan, akan menciptakan nilai keberhasilan karena meningkatkan kemampuan kedua belah pihak. Di sini juga ada manfaat total quality management. Menurut hasil manfaat penerapan total quality management perusahaan organisasi adalah produk desain produk menjadi efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk feature dan serviceability. Yang B itu penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Yang C itu hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang terakhir itu ada sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Di sini juga bisa disimpulkan, kesimpulannya itu adalah dinamika organisasi menurut KBBI adalah gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan individu dalam organisasi yang dapat menimbulkan perubahan di dalam tata hidup organisasi yang bersangkutan. Jika dilihat dari asal katanya, dinamika memiliki arti tenaga kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap setiap keadaan.
Sedangkan organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Dengan demikian, dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses yang terjadi dalam tubuh organisasi yang selalu bergerak, berkembang, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerja dikelompokkan dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada elemen struktur organisasi yang meliput 6 elemen kunci. Selanjutnya dari kesimpulan, manajemen by objektif, manajemen sesuai objektif, manajemen berdasarkan sasaran adalah suatu interaksi antara atasan dan bawahan yang bersama-sama terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pekerja mereka sehingga terjadi suatu pemahaman tentang apa posisi mereka di organisasi tersebut. Sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Peter Drucker dalam bukunya pada tahun 1954, The Paris of Management. Langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif ada 4 tahap: tahap persiapan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, monitor, evaluasi, dan penyesuaian. Dalam sistem manajemen by objektif tersebut terancang komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan sehingga lajur organisasi dapat lebih lancar dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi karena baik dari pihak atasan maupun bawahan saling mengerti posisi hak dan kewajiban mereka di organisasi tersebut. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Total quality management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan mulai dari pemasok hingga pelanggan. 7 konsep program total quality management yang efektif yaitu perbaikan berkesinambungan, Six Sigma, pemberdayaan pekerja, pacemaker, just in time, konsep TUX, dan pengetahuan perangkat. Baik, terima kasih kepada teman saya Kiki Patimatul Zahra yang telah mempresentasikan materinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan kami, dan bila ada yang benar, itu hanya mutlak dan hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.